Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi tentang perkembangan dan pengendalian kasus PMK yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Sekilas tentang PMK. PMK adalah penyakit mulut dan kuku, merupakan suatu penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah, yaitu jenis ruminansia, apa itu sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, babi, unta, dan beberapa jenis hewan liar seperti bison, menjangan, jerapah, dan gajah. Penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikel atau puh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku. PMK dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar akibat menurunnya produksi dan menjadi hambatan dalam perdagangan hewan dan produknya. Indonesia pernah mengalami beberapa kali wabah PMK sejak penyakit ini pertama kali masuk pada tahun 1887 melalui impor sapi dari Belanda. Wabah PMK terakhir terjadi di Pulau Jawa pada tahun 1983 yang kemudian dapat diberantas melalui program vaksinasi massal. Indonesia dinyatakan sebagai negara bebas PMK pada tahun 1986 melalui Organisasi Kesehatan Hewan Dunia pada tahun 1990 dengan resolusi nomor 11. Kemudian spesies rentan PMK yaitu diantaranya sapi, kambing, kerbau, dan domba. Gejala klinis yang terjadi pada PMK yaitu lepuh pada lidah, lepuh pada gusi, lepuh pada kuku atau teracak, hipersalivasi atau air liur berlebihan. Selain itu, gejala lain seperti kepincangan yang bersifat akut pada beberapa hewan, demam tinggi mencapai suhu 41 derajat Celcius, serta penurunan produksi susu pada sapi perah. Kemudian penularan PMK diantaranya melalui kontak langsung, melalui sekreta hewan, air liur, susu, feses, urin, dan atau luka. Kemudian juga kontak tidak langsung, yaitu melalui pekerja kandang, baik melalui pakaian dan sepatu bot. Kemudian juga melalui peralatan kandang, apa itu bangunan, tempat makan, atau minuman dan kendaraan ternak. Ternak yang terinfeksi dapat sembuh namun bisa menjadi carrier atau melalui udara disebabkan oleh angin, bisa terjadi sampai radius dengan 10 km. Kasus PMK pertama di Indonesia. Dilaporkan kasus positif pertama PMK terjadi di Provinsi Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Gresik pada tanggal 27 April tahun 2022 berdasarkan surat Kepala Pusat Veterinaria Parma nomor 05001 positif PMK setelah dilakukan pengujian laboratorium menggunakan pengujian PCR, disusul laporan di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo. Kronologis kasus PMK di Kabupaten Sumedang. Kasus penyakit mulut dan kuku telah terjadi di Jawa Barat, diantaranya di Kabupaten Sumedang, yaitu terjadi pada ternak sapi potong sebanyak 2 ekor milik Saudara Jajang dengan alamat Dusun Cikeyup, Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, terkonfirmasi positif PMK. Pada tanggal 10 Mei tahun 2022, laporan pemilik ternak Saudara Jajang bahwa ternaknya mengalami demam, lesu, dan hipersalivasi atau keluar cairan dari mulut. Oleh petugas kesehatan hewan dilakukan pengobatan serta memisahkan ternak yang sakit. Pada tanggal 12 Mei tahun 2022 dilakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap ternak tersebut berkoordinasi ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dan Balai Veteriner Subang yang merupakan balai pengujian yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
Kemudian pada tanggal 12 Mei tahun 2022, tim Balai Veteriner Subang melakukan investigasi dan pengambilan sampel sebanyak 2 ekor ternak yang terdapat indikasi gejala PMK. Kemudian pada tanggal 13 Mei tahun 2022, 2 ekor ternak sapi terkonfirmasi positif penyakit mulut dan kuku. Kemudian kasus lain, pada tanggal 16 Mei tahun 2022, laporan peternak di Rancakalong membeli sapi dari Purwakarta. Kemudian pada 18 Mei tahun 2022, laporan peternak salah satu sapi demam, hipersalivasi, tidak mau makan, dan pincang. Kemudian pada tanggal 19 Mei tahun 2022, pemeriksaan oleh dokter hewan suhu 40 derajat Celcius, lesi erosi di lidah dan lesi di kaki bagian depan. Dokter hewan melaporkan ke DKPP Provinsi Jabar dan Balai Veteriner Subang. Kemudian pada tanggal 20 Mei tahun 2022, Balai Veteriner Subang mengambil sampel dan hasil menunjukkan 3 sampel positif PMK. Kemudian sebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di wilayah Kabupaten Sumedang mulai dari tanggal 26 Mei sampai dengan 28 Juni tahun 2022. Ini terdapat di 14 kecamatan, kemudian juga 33 desa dan 1.607 sakit, kemudian 9 mati, potong bersyarat sebanyak 30 ekor, kemudian sembuh 316, belum sembuh sampai dengan tanggal 28 Juni sebanyak 1.252 ekor tersebar di 14 kecamatan dan 33 desa yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk total vaksinasi PMK di Kabupaten Sumedang sesuai dengan vaksin yang telah kami terima dari Kementerian Pertanian, yaitu berupa untuk sapi perah sebanyak 1.300 ekor dan sapi potong 1.396 ekor, dan ini sudah didistribusikan ke 9 UPTD yang ada di Kabupaten Sumedang. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dalam rangka meminimalisir penyebaran PMK yang ada di Kabupaten Sumedang. Yang pertama, pembentukan tim Satgas PMK, kemudian yang kedua, pembentukan posko dan sekretariat Satgas yang berada di komplek kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang. Kemudian yang ketiga, melakukan pemantauan terhadap ternak, kemudian tindakan medis pada ternak yang berindikasi terhadap PMK. Kemudian yang kelima, sosialisasi dan edukasi tentang PMK dengan prioritas para peternak, pengusaha ternak, dan masyarakat. Kemudian yang keenam, disinfeksi kandang, tempat pemotongan hewan, dan pasar hewan. Kemudian yang ketujuh, melakukan koordinasi lintas instansi dalam penanganan lalu lintas ternak. Kemudian yang delapan, rapat koordinasi internal penanganan dan pengendalian PMK. Kemudian yang kesembilan, penetapan lockdown zona wabah pada ternak yang positif dan terindikasi. Kemudian yang ke-10, himbauan kepada para peternak sementara waktu untuk tidak memasukkan dan mengeluarkan ternak sapi, kerbau, domba, dan kambing. Kemudian yang ke-11, melakukan edukasi kepada peternak terkait SOP, pengendalian, dan pencegahan PMK. Kemudian 12, info digitalisasi update kasus PMK. Kemudian penanganan PMK selanjutnya yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, yaitu yang pertama, mengajukan saran kebutuhan untuk penanganan dan pengendalian PMK, diantara untuk obat-obatan dan kebutuhan sarana medis lainnya pada instansi terkait, dan alhamdulillah ini sudah terakomodir dan proses untuk alokasi kebutuhan kebutuhan obat-obatan dan sarana lainnya. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi intensif lintas sektoral terkait pengendalian PMK dan lalu lintas ternak ruminansia. Kemudian yang ketiga, melakukan vaksinasi PMK diawali pada ternak yang sehat dengan prioritas sapi perah, dilanjutkan pada sapi potong. Kemudian yang keempat, pelatihan penanganan dan pengendalian PMK terhadap tenaga medik, veteriner, paramedik, veteriner, dan penyuluh peternakan. Kemudian kebijakan lalu lintas hewan
didasarkan pada surat edaran Kementerian Pertanian nomor 0574-KR.12-C/05-05/2022 tentang persyaratan lalu lintas ternak, kuku genap dan atau belah. Pertama, tidak berasal dari hewan yang terjangkit PMK. Kemudian ternak sehat dan bergejala PMK dibuktikan dengan SKKH dari daerah asal, negatif brucellosis lampiran, hasil uji dari laboratorium yang terakreditasikan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah tujuan yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk mendapatkan izin atau rekomendasi pemasukan. Kemudian produk turunan dari hewan rentan sudah mengikuti standar OIE serta aturan kewaspadaan terhadap kejadian PMK. Kemudian untuk pelaksanaan kurban menghadapi Hari Raya Idul Adha, persyaratan hewan kurban yaitu sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang. Kemudian tidak cacat seperti buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya. Kemudian tidak kurus, kemudian juga cukup umur. Kambing atau domba di atas 1 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Atau sapi atau kerbau di atas 2 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Kemudian harus memiliki sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH yang diterbitkan oleh otoritas veteriner setempat. Untuk persyaratan tempat meliputi penjualan hewan, tempat telah disetujui oleh otopet. Persyaratan meliputi lahan cukup, ada pagar pembatas, ada fasilitas penampung limbah, ada fasilitas untuk pembersihan dan disinfeksi, tempat isolasi, tempat pemotongan bersyarat. Kemudian tempat pemotongan di luar RPH, lokasi pemotongan telah disetujui oleh pemerintah. Pemotongan dilakukan dalam waktu 1 hari. Dinas menugaskan dokter hewan dan paramedik veteriner untuk pengawasan. Kemudian persyaratan tempat untuk persyaratan pemotongan di luar rumah potong hewan meliputi pagar pembatas, lahan yang cukup, fasilitas penampung hewan, ruang isolasi, kemudian fasilitas pemotongan yang memenuhi persyaratan higien sanitasi, fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, tersedia air bersih, tersedia fasilitas perebusan, ada lubang penampung limbah, area penggalian untuk penguburan bangkai. Kemudian untuk pengemasan dan pendistribusian daging kurban. Persyaratan hewan kurban. Potongan daging dikemas dalam kantong atau wadah yang terpisah dari kemasan atau jeroan. Kemudian kantong wadah harus terbuat dari bahan yang bersih dan tidak toksik. Kemudian distribusi potongan daging dan jeroan harus diusahakan kurang dari 5 jam setelah proses penyembelihan. Jika distribusi tidak memungkinkan dilakukan kurang dari 4 jam, daging dan jeroan harus disimpan pada lemari pendingin dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius atau dibekukan. Kemudian penanganan daging setelah diterima oleh penerima kurban. Pertama, daging kurban tidak dicuci sebelum diolah. Kemudian direbus dahulu selama 30 menit di air mendidih. Jika daging tidak langsung dimasak atau akan disimpan di freezer, maka daging bersama kemasan disimpan terlebih dahulu pada suhu dingin atau chiller minimal 24 jam. Kemudian bekas kemasan daging tidak langsung dibuang, direndam dahulu dengan deterjen atau pemutih pakaian, cuka dapur untuk mencegah pencemaran virus ke lingkungan. Demikian informasi, mudah-mudahan dapat berguna bagi semuanya. Saya Nandang Suparman, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.